tidaklah terhitung seseorang pengikut sunnah sehingga terkumpul semua pada dirinya semua sifat sunnah, yakni semua usul-usul sunnah. Wala yahillu lirajulin muslim ayyakul, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk berkata, tuh tidak halal bagi seorang muslim artinya apa ya? Haram. Haram seorang muslim berkata, fulan sahibus sunnah. Dia adalah seorang sahibus sunnah, yakni seorang ahlus sunnah. Haram seorang muslim mengatakan bahwasanya seseorang adalah seorang ahlus sunnah hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah, sehingga dia ketahui dulu memang telah terkumpul pada pribadi tersebut sifat-sifat sunnah. Jadi haram kita bersegera terburu-buru untuk mentazkiyah seseorang. Ya. La yuqalu lahu sahibu sunnah hatta tajtami'a fihi sunnah kulluha. Tidaklah seseorang dibilang sahibu sunnah, tidaklah seseorang dibilang pengikut sunnah sehingga semua sifat-sifat sunnah terkumpul pada dirinya. Awas. Paham ya? Nah, ini juga diantara syubhat-syubhat yang ada di era ini, di zaman ini ya. Awas, sunnah di sini adalah manhaj yang hak, konsep dan metode beragama ya. Sunnah ini adalah yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh kepadanya. Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah sepeninggalku. Itu maksudnya sunnah itu. Nah, sunnah ini, manhaj ini ada beberapa poin, ada beberapa aspek. Tidaklah kita melihat seseorang mungkin ada dari beberapa sisinya sesuai dengan sunnah, langsung kita menghukumi dia ahlus sunnah. Jangan, tuh, paham ya? Oke? Dan ini lagi berbicara usul loh, lagi berbicara usul. Nilai-nilai usul sunnah itu kan banyak, oke? Kau mungkin melihat seseorang atau sebuah kelompok sama beberapa poin yang mereka yakini dan praktekkan sesuai dengan usul ahlus sunnah. Tauhidnya misalnya sebagaimana tauhid kita, oke? Menerima dan mengimani asma was sifat sebagaimana para salafus saleh menerima. Sebelah situnya iya, misal mengimani qadarnya sama kayak kita, misalnya, oke? Ternyata dia tahunya mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar yang diperbuatnya. Nah tuh, beda gak? Iya gak? Atau ternyata dia memisahkan antara amalan dengan keimanan. Nah tuh, murji'ah, mengkafirkan kaum muslimin apa tuh? Khawarij. Ya, tauhidnya mah mungkin rububiyah, uluhiyah sama seperti kita. Kitab-kitab tauhidnya, kitab-kitab tauhid yang kita baca juga bisa jadi. Ya. Nah, atau mungkin dia pun mengimani qadar sama. Dia mengimani asma wa sifat. Dia juga mengimani al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus dan lain-lain. Dan tidak mengkafirkan kaum muslimin dan lain-lain. Tapi dia misalnya memilih untuk mencela-cela penguasa. Tuh, beda lagi, awas. Kalaupun semua aspek banyak yang sama, tapi ada satu poin usul yang berbeda sama kita. Nggak boleh kita bilang dia sahibus sunnah. Tidaklah terhitung seseorang pengikut sunnah sehingga terkumpul semua pada dirinya semua sifat sunnah, yakni semua usul-usul sunnah. Paham? Itu lagi ngomongin usul loh, ngefuru. Ya, jadi jangan asal ngelihat orang terus katanya ngaji nyunnah, terus ente bilang, oh dia ahlus sunnah. Ntar dulu. Paham? Apalah lagi perkara-perkara yang sifatnya furu'. Nggak boleh kita menghukumi manhaj seseorang hanya karena furu'. Oke? Dia salafi. Ustadz, aneh lagi pulang ke daerah Cirebon. Di jalan aneh sholat subuh. On the way. Jadi jalannya malam. Oke? Pas gue lagi sholat taunya di masjid salafi semua no. Iya. Nanti baru mampir ke masjid itu. Iya baru mampir, ternyata salafi semua. Lu tahu dari mana? Iya, soalnya tahiyatnya goyang. Furu' Terus tahiyatnya yang diam bukan salafi dia.
Nggak boleh kita menghukumi seseorang manhajnya hanya berdasarkan ijtihad furu'. Iya gak? Untuk wah nih khotib Jumat kayaknya salafi nih. Kenapa? Buka khutbahnya pakai innal hamdalillah. Ya salam. Padahal sunnah. Nih innal hamdalillah. Pas turun taunya celananya ngengser isbal. Gua kira mas salafi. Bukan. Furu ya akhi. Gak boleh ente ngehukumin seseorang berdasarkan kasus yang sifatnya furu. Khawarij yang tukang kafir-kafirin dan bom-bomin orang. Jenggotnya panjang juga was. Celananya ngatung juga was. Tauhidnya juga pakai buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab itu. Makanya nama kita seringkali rusak di aparat. Kenapa? Karena orang-orang yang terindikasi atau emang beneran ketangkep melakukan praktek-praktek terorisme. Ternyata pakai buku yang sama kayak buku kita. Jadi kita ketempuhan. Nggak boleh menghukumi seseorang dia salafi, dia ahlu sunnah. Hanya karena kita melihat di antara ciri-ciri sunnah pada dirinya, nggak boleh. Dan juga dari sini dapat kita simpulkan bahwa terbatalkanlah seseorang di atas manhajnya, di atas sunnahnya, ketika dia melanggar salah satu aja di antara usul dari usul-usul ahlus sunnah. Syubhat yang berkembang di antaranya di era ini adalah seseorang terhitung ahlus sunnah apabila mu'zam usulnya, apabila kebanyakan atau globalnya usul dia sesuai dengan ahlus sunnah. Mungkin ada 1-2 usul berbeda dengan ahlus sunnah, tapi secara umum usulnya sesuai dengan ahlus sunnah, maka dia ahlus sunnah. Itu awas, itu syubhat. Berarti dengan itu nanti kita menghitung sururiyah, awas, hizbiyah masuk ke ahlus sunnah. Bukan, mereka bukan ahlus sunnah, awas. Faham ya? Ini maksudnya bab tersebut. Ya? Jadi nggak boleh kita terburu-buru menghukumi seseorang. Nah, berarti kalau keburu-buru kita merekomendasikan seseorang yang kita kira di atas sunnah ya. Keburu-buru nih kita merekomendasikan seseorang. Dia di atas sunnah dan kita rekomendasikan. Ternyata suatu saat tampak bagi kita. Dia mengkhilafi usul di antara usul-usul sunnah. Kita terkena kewajiban untuk mengingkarinya sebagaimana kita merekomendasikannya. Supaya apa? Karena itu sifatnya nasihat. Dan ketika kita menyembunyikan, udah terjadi penyimpangan padanya dan tetap kita sembunyikan, itu kita berkhianat namanya kepada awan. Paham ya? Baik.